yang diberi karunia untuk mengusir setan-setan atau roh jahat. Saya sebagai orang percaya menerima mandat ini, memiliki hak dan wewenang untuk mengusir roh jahat, untuk menyembuhkan orang sakit, untuk berbahasa yang lain atau berbahasa roh. Itu adalah hak saya sebagai orang percaya. Itu juga hak Anda, hak siapapun yang adalah orang percaya. Jadi itu bukan hak paten para pemimpin gereja, bukan hak paten para pendeta, tetapi itu hak semua orang percaya. Tidak peduli apakah dia itu jemaat dalam gereja. Kalau dia percaya, dia dapat melakukan ini. Artinya, dia dapat mengusir setan dalam nama Yesus. Dia dapat mendoakan orang sakit dan disembuhkan tentunya dalam nama Yesus. Tuhan tetap ada. Amanat agung Yesus Kristus itu bukan perkara omong kosong. Cuma masalahnya orang-orang Kristen sering mentok. Artinya apa? Mereka yang sudah menerima Injil, sudah dibaptis, tetapi mereka mentok karena apa? Tidak bertumbuh. Sekali lagi, orang yang percaya, pendetakah dia atau bukan? Dia dapat mengusir setan dalam nama Yesus. Dia dapat mendoakan orang sakit dalam nama Yesus dan orang itu sembuh. Orang terlepas. Ini penting kita ingat dan lihat seberapa jauh pertumbuhan rohani kita. Kristen tidak cukup, bahkan pendeta, master teologi, doktor teologi, profesor sekalipun teologi tidak cukup untuk mengerti rencana dan kehendak Allah. Kenapa? Karena kehendak Tuhan hanya dapat diselami dengan hati. Roh Tuhan hanya dapat ditangkap dengan hati kita. Sebab itu Immanuel Kant selalu bilang, hati punya alasan yang sama sekali tidak dimengerti oleh pikiran. Ada kalanya orang berpikir lain, hatinya berbicara lain. Hati nuraninya berbicara lain. Jadi kekristenan harus ditangkap dengan hati. Artinya apa? Menyelami roh Tuhan, roh kudus, roh Kristus Yesus, dan roh Allah. Orang harus masuk ke dalam hatinya. Bukan berpikir. Sehingga saya heran, aneh bin ajaib, kalau ada pendeta yang bertanya, masih adakah orang yang dipakai Tuhan, yang diberi karunia untuk melepaskan roh jahat? Di sini ada saya sebagai orang percaya. Dan orang percaya dapat menjalankan kuasa untuk memuliakan Tuhan, membuat kerajaan Allah nyata di bumi ini. Kalau kita hanya berbicara sekedar teologi, dan logika tentang Allah, kita tidak akan pernah sampai. Kenapa? Pikiran-pikiran manusia akan bertentangan dengan rencana dan kehendak Allah. Misalnya Nabi Samuel, kan beliau itu bingung. Dia lihat ini kakak-kakaknya Daud, anak-anaknya Isai kan. Dia lihat, wah ini Eliab kuat, gagah, handsome, tampan, luar biasa, pasti ini yang dipilih Tuhan. Ternyata itu salah. Terus yang lain salah. Sampai muncul orang yang tidak dihitung. Bahkan Isai pun tidak menghitung dia, Daud. Kan teori Tuhan Allah, roh adanya, tidak dapat dimengerti dengan teori. Teori itu bahkan menyesatkan orang dari rencana dan kehendak Allah. Ianya dapat ditangkap dengan hati. Nabi Samuel saja salah. Kenapa? Dia berpikir melihat. Mata menipu, tapi hati tidak mungkin menipu. Dengar baik-baik. Hati nurani tidak mungkin menipu. Ini masalahnya. Jadi tolong, kita semua harus belajar, termasuk saya.